gagan makan tempat lu. Yes. Gila. Gue tuh bener-bener on my tipito banget. Karena setiap kali apapun yang ditanya, ataupun pas lagi saat kita ngejelasin, itu ada aja Ray pertanyaannya. Itu bikin pusing. Trip paling berkesan banget ke Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Gue terkesima banget sama nasi merahnya. Dan gue tanya, ini dari mana? Ini dari kebun belakang. Ekosistemnya jalan banget. Apalagi kalau ngeliat air got Ray, itu kayak di Jepang yang ada ikan koinya lewat. Bening Itu gitu beningnya ya. di situ. Obviously dong, goal kalian itu kayak masuk list and awards. Gue gak mau ngoyo ya. Kita sama Kev sama Adit kita udah agree. Udah, yang penting standarnya ada. Di umur kita belum setahun, itu achievementnya udah banyak banget. Kita sudah masuk Travel and Leisure dan Tator Malaysia. Oh ya, very cool. Hello guys, thank you very much for tuning into the show today. Kali ini Jessica Evelyn datang ke podcast kita untuk sharing pengalaman karir dia. Dia adalah restoran director dari Esa dan juga Kongo. Esa adalah casual fine restaurant yang sekarang nih konsepnya lagi marak nih di industri F&B di Jakarta. Bagaimana ceritanya opening tasting course fine dining restoran, apakah award yang dia kejar ini sekarang sudah makin dekat karena exposure yang dia dapat setahun ke belakang. Dan juga menariknya Jessica itu pernah jadi general manager di Kaum, salah satu restoran yang paling keren menurut gua konsepnya Indonesian food, dan program research dan developmentnya itu sering membawa tim operasionalnya dari kitchen dan bar keliling Indonesia untuk belajar budaya dan juga makanannya. Very, very interesting indeed. Okay guys, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Jessica Evelyn dari Esa. Enjoy the show. Okay, hi Jess. Hai Ray. Thank you for coming. Yes. And pertama ini kita plan podcast udah lama banget sebenarnya. Yes. Udah bertahun-tahun. Bertahun-tahun, schedule-nya nggak pernah pas. Terus Betul. kayak, Ray kenapa sih lu nggak ngajak Jess podcast? Udah mau, kita tapi ya sibuk belum pernah ketemu aja schedule. Akhirnya lu di sini. Thank you for Akhirnya, coming Jess. Last podcast akhirnya. Iya, last podcast of 2024. Ini bakal di upload tahun depan. So ini Happy New Year guys. And Jess adalah masih bisa dibilang chef gak sih lo? Udah enggak dong. Udah enggak. Udah lama. Restoran. And you're happy with it? I'm happy with it. I'm happy with it. Oke. Gue juga sebenarnya technically udah bukan chef lagi sih sebenarnya. Udah gak operational kitchen. Kita sebenarnya loh. title-nya sama, Jess. Sebenarnya title sama dan sekolah kita sama. Yes. Beda negara aja. Beda negara. Terus apa yang kita lakukan sekarang ya background kita chef, tapi lebih ngurusin ke bisnis side-nya kan. Betul. Oke, jadi Jess ini restoran director dan juga owner dari Esa dan juga Kongo. Yes. Betul. Bagaimana bisnis selama ini? Bisnis selama ini, business this year has been tough ya. Kayaknya semua orang di F&B beberapa bulan ini agak akhir bulan yang akhir justru bulan, kita parah. mau cuan, siap-siap cuan. Gitu. Lumayan. Jadi 2-3 bulan lah adalah. 2-3 bulan biasanya kalau sebelumnya F&B drop paling sebulan karena ada reason tertentu. Misalkan tahun politik atau enggak lebaran atau something yang kayak orang puasa atau gimana, itu biasanya the reason kita langsung ketemu. Betul. This time 2-3 bulan sama sekali nggak ketemu nih formulanya apa. Dan nggak tahu kenapa. Yes. Cuma ada kayak kemarin lagi pemilu. Betul. Tapi habis itu kita pikir ntar habis pemilu kali. Habis pemilu bukan election lagi naik jabatan. Naik jabatan kita pikir presiden udah sah, kita pikir naik, ternyata enggak. Tetap aja kita pikir ini alasannya ini, ternyata tidak juga. Terus tahun ini kita menebak-nebak kenapa gitu kan. Betul. Tapi banyak yang bilang sih tahun ini tuh emang secara general people are spending more smarter. Lebih konservatif banget. Jadi itu udah nggak ada yang kayak apa-apa yuk kita ngopi yang gue lihat gitu. Dan kita juga banyak ngobrol sama partner-partner kita. Generally semua turun. Nggak cuman bukan B atau F&B. Yes. Dan juga sekarang bukan yang atas doang B atau A, tapi yang lainnya juga turun. Yes. Fashion, kosmetik drop. Setahu gue. Itu yang gue dengar dari teman-teman ya. Teman-teman gue juga ada yang di industri mungkin kerja di pabrik. Iya. Dia bilang kayak kalau teknologi katanya udah dari awal tahun. Ya startup goyang kan. Iya, dia bilang
F&B mah baru akhir tahun lumayan. Gue dari awal tahun udah seret banget gitu kan. Jadi ya kita semua trying to figure things out together. Tapi luckily minggu-minggu ini lumayan, not bad. Thank you guys. Thank you udah makan dan spend and ini di bisnis kita. Oke, jelasin dulu deh ESA konsep. Konsep ESA itu fine dining bukan? Casual fine. Kita nggak mau fine dining banget karena we feel the trend is not going towards that way. Karena juga kalau ngeliat dari banyak 50 Best Award, banyak yang lebih casual fine. It's not as terstruktur, tidak terlalu kaku. A lot of people lebih relax lah. Lebih relax. They want to spend tapi dia nggak mau I would say terintimidasi dan juga tidak mau terlalu formal. Jadilah kita bikin ESA itu menjadi casual fine dining. Nah, ESA sendiri ini aku bikin sama Aditya Muskita, sama Kevin Dasumante, that's my partner. Kita bertiga handle operasional. Tim dari restorannya itu sendiri kita mau bikin si Modern Jakarta Cuisine. Modern Jakarta Cuisine. Ini Jakarta Cuisine, Modern Indonesia. Apa itu Jakarta Cuisine? Bukan soto Betawi kan? Bisa jadi. Oke. Jadi New Jakarta Cuisine itu sebenarnya kita mau meng-highlight makanan Indonesia, tapi in a new different way. Jadi kalau banyak sama ini kita sebagai F&B misalkan soto Betawi kita bikin lebih elevated. Tapi kalau dari Chef Aditya lebih kayak bawa unsur memori, bawa unsur personalnya, dan juga dari misalkan satu dish yang nyantol di memori Chef Adit, misalkan soto Betawi, lalu dia deconstruct menu itu. Misalkan soto Betawi kan ada bumbu putih, ada santannya, dan ada daging dan jeroannya, dan ada vegetables ya. Itu yang Chef Adit lakukan. Jadi setelah dia deconstruct dan dia R&D bersama timnya, lalu dia gabungkan lagi ke satu dish yang taste familiar tapi doesn't look familiar. Dapat sih itu di pengalaman gua beberapa kali makan. Kita mencoba untuk supaya ini loh makanan Indonesia tuh nggak semerta-merta rendang soto Betawi opor apa gimana gitu. Di salah satu dish kita menu baru kita aja ada inspirasi dari opor, tapi kita sajiin sama ikan, tripe sama bambu clam sama ikura. Itu Ray waktu itu belum sempat coba. Belum. I remember di tahun 2024 ada 2 makanan yang gue makan di ESA. Terus menurut gue kayak ya salah satu yang paling enak aja yang gue makan. Gue ingat tuh suka banget sama tartar. Oh iya, 3 kalau begitu. Tartar karena Chef Adit itu kebetulan sama kayak gue pernah kerja di Copenhagen. Ada satu restoran Manfred namanya terkenal beef tartarnya. Dia bikin similar banget dah, itu enak banget ya kan. Terus gue makan kayak gue langsung lihat-lihatan sama Adit nih Manfred nih. Oh iya, lu tahu juga, wah itu enak banget. Duck. Yang kedua kali yang gue ambil meeting tuh itu gila luar biasa, crispy skin. And terakhir dessertnya Angsley. Itu gue sama teman-teman gue yang makan itu kayak setiap ketemu pasti ngomong gila Angsley yang paling enak. Chef Vivi, the new pastry chef. Our new pastry chef. Gila, congratulations pertama bisa get her to join the team. Yes, kita lucky banget. Yes, and she's amazing. Shout out to Chef Vivi dan Angsley-nya. Oh my god, guys, just come for that. Ih, gila, enak banget sih itu. Itu salah satu contohnya, Ray. Who serve Angsley? Itu Angsley yang sebenarnya itu kan wedang jahe Solo kan, jajanan malam. Ya, kita terinspire dengan itu, lalu kita bikinlah menjadi hot and cold. Dessert. It's so good. Ada dari tepung gue dijadiin noodles gitu kan. Terus noodles. Ada warm foam. Ada coconut ginger. Yes, aduh. Buat pastry chef yang even nggak tahu Angsley itu apa ya kan lu ke ESA. Jadi ya ESA ini sebenarnya terinspirasi dari makanan-makanan actually yang close to heart. Yes. Tapi orang mungkin banyak yang nggak gitu tahu juga. Atau udah ya karena tidak available di market lifestyle Jakarta udah mulai kegeser sama zaman lu. Kayak sayur besan juga. Sebenarnya sayur besan. Ada juga tuh. Sayur besan kan sebenarnya ini salah satu researchnya Kevin Dra juga. Jadi sayur besan itu makanan yang dimasak untuk ngebesanin. Untuk nikahan. Lu kasih ke besan lu waktu nikahan. Sayurnya itu sebenarnya seperti lontong cap gomel, lontong sayur gitu, santan. Cuman ya kita interpretasikan lagi menjadi si foamnya yang kita serve sama si chawanmushi, scallop gitu. So we're serving something
taste familiar, kayak orang kayak tiap kali makan tamu kita kayak ini rasanya kayak apa ya. Sometimes gue juga ke tamu nyamperin kayak bisa nebak gak, gue tanya gitu. And then it triggers conversation, jadi mereka juga tertarik dan it's memorable for the customer. Menurut kita itu yang paling penting. Yes. Itunya dapat sih, memorable-nya, familiarity-nya dapat dan nggak ngaco gitu loh, nggak jadi kayak fusion nggak jelas. Gitu kita nggak mau. Nah itu ya, tapi kan itu harus very careful kan. Tapi tipis itu. Yes, you have a good, excellent chef. Saya Adit, terus Kevindra juga tahu historinya pasti kan dengan research dia. I think it's a good combination kan. Iya, dan Kev tuh actually tahu ngedrive-nya gimana. Karena kan dia lumayan, he's a writer, he's a good writer. Terus juga dia banyak bekerja sama dengan pemerintahan dan dia juga hubungan sama teman-teman di luar negeri juga banyak kan. Jadi dia udah tahu nih trennya gimana dan dia nggak tahu ngedrive si Esa ini gimana. To stand out dibanding antara restoran yang lain lah. What's your role sebagai restoran director? My role is to keep the house. Gue menjaga rumah. Jadi as a restaurant director, of course day to day gue menjaga operasional dari depan dan dari belakang juga. Including Esa dan Kongo, basically yang ngurusin uang juga, HR semuanya, I take care of everything. Gitu. Perintilan yang ribet-ribet di luar makanan sama service ya. Which is, tapi itu lebih banyak. banyak. Sejujurnya banyak banget kayak perkara air tiba-tiba mati, listrik lah, terus. Biasa udah setahun belum sih Esa? Esa itu 1 tahun di 19 Januari. Oke, bentar lagi setahun. Biasa tuh air, listrik. Udah mulai. Udah mulai. Jangan sedih. Tiba-tiba ada sambungan yang konslet. Ternyata dari kontraktor ada sambungan yang listriknya balik jadi satu panel lampu mati kemarin. Oh my god. Ada aja. Do you miss being a chef behind the stove, behind the kitchen, or at least service di depan jadi checker? Service di depan di Esa masih. Oke, masih. Masih kayak ya bantu banyak adalah sedikit. Tapi kalau kangen dengan hiruk pikuk kitchen masak operational service gitu, kangen kadang. Tapi karena itu is been too long kan, actually gue udah nggak megang operasional dan gue merasa kayak aduh badan gue kayak udah nggak sanggup deh sekarang. Setiap kali gue pop up juga gitu kan kayak pas duduk sih, pas udah mau service ada 1 hour break gitu kan kayak udah prep 2 hari kayak megangin lutut. What am I doing? Kayaknya pinggang udah gak kuat sih Re. Gue penasaran ini sih, Jess. Gue kenal lu itu udah lama banget waktu lu megang Three Buns. Yes, itu tempat burger. Terus abis itu kita lanjut ke Kaum. Nah ini yang menarik dan gue mau discuss. Kaum kan restoran Indonesia yang sangat keren menurut gue dari segi konsepnya. Restoran Nusantara yang researchnya deep dan menyajikan makanan Indonesia yang sering orang Jakarta tuh nggak tahu lah, atau yang tahu cuma orang daerah asal makanan itu tersebut gitu kan. How does it feel like dapat chance buat jadi general manager di situ kan? Orang bisa dibilang orang paling atas di outlet itulah, dan lu responsible bukan hanya makanan tapi everything. R&D program lu yang semua chef di Indonesia ngiri gitu kan, keliling-keliling ke daerah mana. Gue lihat story ini Kaum kemana lagi sih? Bukan makanan aja tapi minuman. Gitu kan, dengan acara yang keren-keren yang lo bikin dari konsep live musicnya aja beda, fashionnya beda, Indonesia banget tapi dibawa ke zaman sekarang gitu. Gimana? How does it feel? Waktu itu lumayan it takes itu meal quite a while sih untuk benar-benar kayak Kaum nih gimana? Gue jujur at that time, at my age, di umur kita ini kadang kita nggak appreciate our culture sebenarnya. Gue nyemplung di Kaum juga itu dadakan sebenarnya, diminta sama my owner untuk megang Kaum. Itu juga kayak, aduh, I don't know Indonesian culture at all. Dari makanannya. Very limited lah. Very limited. Apa yang kita tahu ya cuman ini aja, the usual gitu. Akhirnya it took me almost a year untuk kayak bener-bener ngedalemin brandnya seperti apa dan dibawa kemana karakternya gitu. Jadi waktu itu masih dibantu sama Bu Lisa Virjano, Chef Rahmat juga. Banyak ngulik, jadi kayak apa nih ya, gue nggak mau jadi Kaum itu seperti restoran Indonesia lainnya yang coba ngajain wedding, makanannya itu aja standar. Jadi akhirnya kita banyak bergaul sama teman-teman, banyak ngobrol.
salah satunya juga temen yang lumayan aku deket itu si LTKL Mbak Gita. Lingkar Tebu Kabupaten Lestari. Oh iya LTKL. Yes, iya. Itu yang shout out Mbak, ajak saya jalan-jalan. Bawa bareng ya ke Aceh. Next tripnya Aceh kok nggak salah. Dengar. Okay. Tahun depan. Udah ke-record kan? Iya, jadi banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mengadvocate tentang lingkungan hidup dan juga all the resources yang ada di setiap daerah itu. Jadi dari situ kita banyak ngobrol dan diajak trip, which kita seneng banget kalau lagi trip. Sekarang juga gue kangen banget actually berpetualangan ke desa-desa. Jadi trip itu bisa berhari-hari, Ray. Dan kita tuh benar-benar tidur, ya beberapa trip kita benar-benar tidur di rumah warga. Jadi yang paling berkesan banget itu terakhir yang kita pergi ke Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nah itu dekat Palu actually. Jadi kita turun dari bandara, pesawatnya juga jam 2 pagi, itu gila banget. Turun jam 6 sampai langsung kita jalan. Itu 4-hour trip, itu udah kayak Indiana Jones. Udah bener-bener naik gunung tuh bener-bener sebelah tuh kayak berapa senti udah jurang. Tapi itu seru banget. Dan di situ gue by foot? No, by mobil. Kalau food mah gue juga gak sanggup. Sumpah. Gue kayak imagine. Itu lumayan terjal. Dan itu tuh tanahnya pasir karena ada danau besar di atas. Nah itu danau yang sebenarnya gempa Poso tuh dari situ yang besar. Gempa Palu, sorry. Oh my god. Jadi yang gue terkesima itu adalah ini trip dari kota itu sekitar 4 jam. Tapi di desa Sigi ini, di Kabupaten Sigi ini, dia tuh ekosistemnya jalan banget. Jadi kita waktu itu ke rumah adat, kita disambut, diajak makan. Gue terkesima banget sama nasi merahnya. Nasi merahnya nggak terlalu merah, warnanya agak pink, tapi teksturnya kayak ketan. Itu aneh banget kan. Biasanya kan nasi merah itu perak atau nggak bau. Dan gue tanya, ini dari mana? Ini dari kebun belakang. Udah ada ekosistem semua. sendiri. Terus ada sayur kerbau, itu baru potong. Sayur kerbau, ayam. Apa jenis? Kerbaunya, ini. Sapi, baru potong. Terus sayur-sayurnya waktu itu yang gue suka ada umbut rotan. Pahit tuh ya? Enggak. Gue nyobain pahit. Umbut rotan kemarin nggak pahit gue makan. Terus ikan mujair di Jakarta paling nggak dimakan kan karena bau. Iya, bau katanya. Karena di situ manis banget. Iya, segar banget. Jadi seru banget deh kalau lagi jalan, apalagi kalau ngeliat airnya tuh. Air got, Ray, itu kayak di Jepang yang ada, kalau lihat di Instagram yang ada ikan koinya lewat, itu beningnya di situ. Itu kayak itu pasti ngebuka. Makanya gue encourage at least ya semua orang pendengar sih ya, tapi at least chef deh. Lu jangan kalau misalnya libur jangan selalu keluar negeri terus ya kan. Kadang ke daerah itu mata lu jauh kebuka dan belajar banyak banget, bukan hanya soal makanan tapi kehidupan juga. This world exists. This type of lifestyle exist loh ya, di luar kota besar tuh bisa hidup juga gitu. Dan makanannya jauh lebih enak. Gue remember gue ke Aceh, kita ke daerah mana tuh ada laut tawar, danau gede banget. Ya gue nggak pernah makan ikan nila lah di sini gitu kan, karena ya image-nya itu bau lah, nggak tahu udah mati berapa kali gitu kan. Boset ini cuma gue simply goreng. Oh my god, rasanya manis banget. Doesn't need anything else, cuma pakai ada jeruk nipis liar gitu, peresin. Udah selesai gitu kan. Terus gue inget pokoknya gue 2 minggu ngiter-ngiter Aceh beberapa kota. Terus gue berasa udah capek. Itu waktu itu pas lagi festival kan ya? Sehabis festival. Jadi habis festival kan 3 hari tuh Aceh Kuliner Festival. Terus habis itu gue trip 2 minggu sama Chef Archie. Gue berasa udah capek banget. Kayak gila capek juga ya belajar. Catatan gue udah mau penuh. Terus kita lihat Google kan, ini udah 2 minggu loh. Tapi belum banyak muternya. Belum ada setengahnya. Setengahnya tuh belum ada. 1 provinsi. Indonesia seluas itu. Anjir gue kayak, ini gak kelar sih. Mendingan fokus ke 1 daerah. Kalau mau belajar itu juga gak kelar-kelar. Lu udah kemana aja berarti dari? I remember lu yang gue lucky enough to be invited dinernya ke Sumatera Barat. Sumatera Barat, itu awesome juga. Sama Unireno. Yes, awesome juga itu. Itu juga seru banget. Itu kita bareng waktu itu masak Tastemade sama Kapau, sama Aga juga, sama tim kaum. Itu hampir
5-6 hari deh kalau salah. Itu seru banget. Itu benar-benar kita bilang sama Uni, karena itu kan tujuannya kita mau bikin buku tuh waktu itu. Oke. Bikin buku dan benar-benar researchnya dalam. Yang paling seru itu pas lagi ke Padang, kita ke rumah Uniat. Itu di Sulit Air. Kenapa Sulit Air namanya? Karena emang benar-benar desa itu sulit air, karena tinggi datarannya. Jadi kita ke rumah Uniat ini benar-benar rumahnya masih kayu, yang kayak sederhana banget. Tapi Uni ini udah umur 70-an, mukanya masih muda dan happy banget, bahagia dengan tinggal di desa yang kayak udah masak aja. Dia tuh jadi kayak punya warung makan yang semua orang di desa itu makan di tempat dia rame. Jadi kita waktu itu diajarin masak ayam hitam galundi. Oh iya, itu nyobain kan? Unik. Flavornya gue nggak pernah. Gue tidak pernah rasain flavor kayak gitu sih, si biji galundi itu kan. Si biji galundi yang itu hitam itu. Yang hitam. Kalau di Jakarta masih bisa dapat. Tapi kadang dicampur sama charcoal. Jadi makanya kalau gue pernah nyoba tuh, kita pernah ngetes yang di Jakarta oke nggak nih? Itu tuh grainy karena dari charcoalnya. Tapi kalau asli waktu itu kita bawa dari Uniat ini, dia petikin dan dia ngongseng sendiri dan dia ground sendiri. Itu halus banget rasanya. Beda banget. Jadi kayak masukin itu tuh cabai banyak, langsung tones down, mellow, tapi enak. Iya, nggak terlalu pedas, mellow. Nanti kita tunjukin guys kalau misalnya bisa lihat video kita. Tapi ini kalau keluar kan kayak misalnya masak rawon gitu, rada coklat kehitaman kan. Kalau ini tuh hitam bener-bener pekat. Betul. Hitam, galundi. Buahnya tuh kayak biji pala. Biji pala. Merica. Oke, merica. Kecil-kecil itu. Dikeringin, lalu di ongseng, di toast, lalu dia giling pakai batu. Gila, keren kan? Nggak pakai mesin. Amazing Indonesia. Yes. Berat dong mau ninggalin itu semua. Berat. Lu di posisi enak. Berat. Iya, kadang-kadang gue penasaran juga sih kalau kayak yang karir PT kayak lu nih, lu udah di posisi enak banget. Lagi seru itu. Itu seru banget dengan research-nya. Dan gue lihat kalau di kaum ya, apa yang lu bangun nih bertahun-tahun udah mulai membuahkan hasil gitu loh. Kalau yang gue lihat gitu kan, dengan lu research apa segala macam dan apa komunitas yang lu bangun juga di sana. Tapi lu dapat opportunity buat mungkin jadi owner. Gitu kan, di bisnis lu sendiri yang konsepnya lu have more control lagi lah itu. Gimana proses itu? Prosesnya lumayan, ini dibilang panjang juga enggak ya, soalnya jadi gue tuh sama Adit sama Kev tuh ketemu pas lagi di Atarin. Zaman 2016 itu. 2016 ketemu Adit di Atarin, kita tuh cocok banget dan akhirnya Atarin tutup, kita part ways, kerja masing-masing dan gue masih di Jakarta waktu itu di Potato Head. Tapi gue selalu mikir, one day meskipun gue cinta banget sama Potato Head ya, saya kerja bareng sama mereka. One day pasti gue ada waktunya gue punya restoran sendiri. Dan punya restoran sendiri itu sama Adit. Gue udah kepikiran tuh. Oh nice, visualization. Jadi kayak ya saking cocoknya ya gitu kerja. Dan udah tuh nggak kepikiran sama sekali. Akhirnya si Kev, Jess ada opportunity nih, gini. Yuk gitu. Oh ya udah, coba dulu aja. Biasanya kan ada yang pitchin, biasanya gagal lebih banyak ya dibanding jadinya dong. Oh, 99%. 99,9%. Cuma buat obrolan tongkrongan aja. Kita bikin ini yuk gitu. Dan ya ternyata jadi beneran. Goal beneran itu kita ngomongin itu 2022. Yes, 2022 kita udah obrolin. Kita brainstorm mau bikinnya gimana, ya udah akhirnya jadi. Kita Juni 2023 baru mulai bangun. Esa. Nice and congratulations for that. Yes. Ya emang kadang pertama visualization is very important. Gue sering melakukan itu. Terus tapi kayak ya banyak orang-orang nih kalau di komunitas FNB ya temen mah banyak banget. Tapi ada kayak gue kerja sama dia cocok banget nih. Emang udah klop aja gitu kan. Nah itu yang biasanya the perfect partnership tuh operationally. Ya kan. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Oke. Terus coba infoin ke kita restoran-restoran yang casual fine dining itu. Apakah lu decide buat itu setelah kayak ada contoh duluan nih
si August kan. August kan waktu itu dia mulai, ya bukan tasting course pertama di Jakarta. Bukan, tapi juga. Dia at that time salah satu yang memulai lagi. Iya, memulai lagi dan juga masuk the list 50 best top 100 terus masuk 50 best. Apakah itu salah satu alasan lu dan partner-partner lu kayak oke, sekarang berarti udah it's possible guys, this is possible, terus oke, let's do it with this concept, apa gimana, how does the process work? Sebenarnya thinking prosesnya waktu itu kita nggak benar-benar mau fine dining enggak, tapi kita ngeliat karena gue backgroundnya lifestyle ya dulu di Potato Head ya, casual lifestyle itu kayaknya kita nggak kepengen nih, kita pengen we want to make something different, jadilah kita casual fine. Nah casual fine itu akhirnya kita proses, oke, arahnya kemana nih? Kalau lu nyobain lu udah pernah nyobain menu yang pertama kan? Iya. Menu pertama sama sekarang tuh jauh beda. Jauh sekali. Jauh banget. Kita cuman pikir oke, Esa karena kita mau bikin itu close to our heart dan juga ke customer bisa makan, oke, this is something yang very personal makanannya. Kita bikinlah waktu itu namanya heritage. Si menunya. Jadi itu tuh dulu masih sharing banget kan, masih banyak sharing banget plate, sharingnya, yang makan tengah bareng-bareng ada beberapa dish gitu kalau nggak salah. Tapi kita ngeliat kayak oke, setelah menu itu turns out banyak feedback dari tamu yang kayak input ini kayak kurang ini deh, kurang mengarah ke fine dining lah, ke apa segala macam ekspektasinya tamu. I remember main course-nya secara barengan. Yes, ada pork, duck sama beef waktu itu. I remember, iya. Dan akhirnya kita tampung semua input dari customer, kita dengerin, kita refine lagi nih. Kita refine dan masih sebenarnya ada unsur casualnya. Unsur casual dari si set menu si 1.0 yang setelah si beef tartar. Lu pas lagi besan pertama kali keluar, lu udah nyobain juga kan? Nah itu akhirnya kita bikin seperti itu. Jadi masih ada fine-nya tapi it's relax, it's not intimidating gitu buat tamu. Jadi kita buat seperti itu. Oke. Kalau di kayak yang konsepnya seperti lu, casual fine, tasting course, itu proses openingnya sama gak sih sama lu mau opening restoran pada umumnya? Beda, biasa? Ray. Gimana? Soalnya ceritain ke kita yang nggak tahu gitu kan. Ini kalau lagi bercanda nih ya, banyak yang nanya sama gue sama Kev kalau lagi bareng. Ayo buka lagi dong, si ibu-ibu ini nih yang punya banyak duit gitu kan. Aku nanti mau masukin gini macam. Ibu, bilang, ini PTSD-nya aja belum lewat ini. Jadi kan SA ini kita bangun bener-bener bertiga. Limit banget, bener-bener kita pengen belajar. Kita bertiga yang jalanin. Waktu itu gue ingat gue masih belum resign, Kev yang ngurusin construction segala macam. Itu stres sih, ngebangun restoran dari nol dan juga nge-setup restoran casual fine yang sebenarnya jujur gue tuh nggak pernah buka restoran, Ray. Gue selalu expertise gue adalah bukan opening, expertise gue adalah loncat dan ngeberesin biasa, beresin masalah restoran yang udah ada. Ya, kalau nggak ngeberesin kayak branding yang udah stagnan, gue perkembangin lagi. Gitu. Itu yang biasa gue lakukan seperti di Triban atau di Kaum atau Atarin waktu itu. Tapi ini benar-benar something challenge, something yang benar-benar baru. Jadi gue benar-benar buka dari yang kayak anjing hitung sendok, parnya berapa ya? Gelas, water glass, terus wine glass, napkin 40 kali 40 kalau nggak salah, sampai gue hitung lagi gitu punya Kaum waktu itu. Jadi bener-bener completely different dari yang kalau di Kaum tuh gampang banget setupnya, nggak gampang sih, maksudnya challenge-nya banyak, tapi lebih kayak yang make sense ini. Tapi kalau di ESA itu gue tuh mesti kayak ini casual fine nih. Lebih up lagi, lebih complicated dan lebih detail. Jadi kayak gue ini kayak even setup mejanya kita perlu apa gitu. Kayak waktu itu si Adit pas lagi bikin chef table, hampir hampir kita mau plaster lantainya, tiba-tiba titik airnya gimana segala macam, kita masih turunin 10 cm, mikir lagi karena Adit tuh mau chef table-nya tuh eye level. Jadi itu mesti kayak benar-benar kayak ini nggak ya, mesti anak-anak masak kayak gimana, level mejanya, tamu duduk nyaman nggak. Kita nggak mau kayak ngeliat tamu tuh meskipun udah bayar mahal nih,
dilihat sama anak kitchen karena levelingnya beda. Kelihatannya tuh kayak kita lihat ke bawah. Nunduk ke tamu. Yes. Sedetail itu kita mikirinnya waktu itu. Iya. Sendok lah. Ini is too casual or not gitu kan. Dengan orang bayar $1 juta lebih gitu kan. Is this spoon too casual? Yes. That's hilarious. Is this spoon too casual or not? Wow. Segitu. Terlalu biasa gak? Apa harus ada desainnya sedikit? Oh my god ya. Iya. Nggak perlu mahal, tapi kan mesti kayak pas gak gitu pas kan? Pas gak gitu. Kalau yang restoran sebelumnya kan ya taruh aja. Yang penting lucu, yang penting masuk sama dekor, taruh aja gitu kan. Sama terus brand. dengan of course kayak ini casual fine, harganya juga lebih mahal. Yes, ekspektasi gede. Yes, ekspektasi gede. Apakah lu lebih paranoid lagi begitu orang makan? Iya dong. Anjir, gue makan orang misalnya $1 juta lebih misalnya. Gila, worth it gak ya? Gitu. Itu paranoid dong. Banget. Tapi beruntungnya gue di kaum gue lumayan banyak menjamu bapak-bapak besar. Yeah. Jadi itu udah mulai tuh confident gue udah kebangun kan. Cuman di sini jauh lebih gede lagi bapak-bapak ya, ikan hiu semua, Ray. Jadi lumayan tuh ngejamu yang biasanya kita spending average di 200-300, tamunya zaman itu ini udah 1,8 gitu loh. Itu lumayan. Oke, masih hati-hati. Kita emang sesimpel naruh wine glass posisinya salah aja malu loh, gitu loh. Apalagi yang udah punya pengalaman makan di restoran Ono ini, Ono ini, ya kan. Tamu-tamu kan juga banyak bawa vintage wine segala macem gitu loh. Karena gue jujur gue nggak se-confident anak-anak untuk buka botol wine loh. Karena gue jarang buka, lebih sering anak-anak yang maju. Untungnya ya timnya itu juga harus dipersiapkan sih, nggak cuman dari sisi gue, Kev atau Adit, tapi timnya juga yang diperkuat gitu loh. Oke. Kalau di fine restaurant, lebih penting makanannya apa servisnya? Dua-duanya dong. I know dua-duanya is important. Tapi yang utama ada tetap makanan. Tapi kalau lifestyle, menurut gue di lifestyle ya, lifestyle, menurut gue service is more important. Lifestyle ya? Karena lifestyle orang kadang yang penting mereka nyaman, dia oke. Iya. Ya kan? Iya, makanan selera. Yes. Makanan selera. Gue sering dapat makanan terus gue bilang keasinan, bini gue bilang biasa aja. Bini gue suka asem banget, gue udah kayak makan sampai begini. Tapi kalau servisnya bagus, butuh apa lagi Bu? Ini dan cepat tanggap, atentif, balik karena servisnya. Apalagi kalau udah inget nama servernya. Iya. Gitu kan. Tapi kalau makanan selera, tapi lu dengan bayar segitu kan ya tetap aja selera gitu makanan gitu kan. Menurut gue makanan kalau di Esa itu nomor 1. Tapi tipis tuh menurut gue 11-12. Karena service juga ngaruh banget. Dan gue bilang ke anak-anak ini something yang menurut gue lumayan penting. Mau siapapun tamunya, mau sekelas apa, bawa ajudan, bawa apapun, mereka ini manusia yang tetap bayar 1,7 dan tidak mau service yang pretentious. Gue bilang. Jadi treat mereka selayaknya kamu treat siapapun yang ada di restoran ini, di restoran Esa. Jadi mereka dapat tuh kenyamanan itu dari server-server kita. Kan kadang juga kita, ya lu deh Ray, nama lu kan lumayan banyak dikenal nih. Tiba-tiba, Chef Ray apa kabar gini-gini. Ke restoran lu kayak annoyed juga kan? Ya. Kadang kan lu kan juga mau makan berdua sama istri lu dan tenang aja. Gak mau terlalu heboh lah. Iya. Mayoritas yang market lah ya. Kalau yang udah dibilang itu ya kadang justru ya nggak kesini mau bebas dari itu semua, nggak mau diganggu yang begituan gitu loh. Iya. Ya kalau di lifestyle restoran, yang penting tuh mereka nyaman. Iya. Makanan oke, tetap mereka akan datang. Justru menurut gue ya. Iya. Setuju. Dan justru kayak lu kalau nongkrong di Gunawarman Senopati di area-area lifestyle nih khususnya ya SCBD deh sekarang juga. You want to be seen. Yes. You want to be seen. Yes. Makanya lu kesana, makanya lu buka tuh botol azul di meja lu gitu kan. Yes. Tapi kalau yang udah level super premium ke atas justru kebalikannya. Justru mereka mau anonymity gitu segala macam. Gue ingat banget dulu di tempat gue kerja. Bikin private gentleman's club membership, membership club
whiskey collection, cigar apa segala macam, super premium. Di basement kan? Yes. Membershipnya luar biasa mahalnya. Rame tapi kan? Rame. Tapi dulu challenge di awal adalah ini gue belajar dari GM-nya orang Prancis waktu itu. Dia bilang ini nggak bisa entrance-nya begini. Jadi entrance-nya tuh diganti. Sebelumnya tuh nggak ada yang mau karena menurut si GM-nya ini tuh karena orang yang mau bayar ini mereka nggak mau kelihatan. Yes. Dia bilang lu nggak bisa entrance-nya jadi satu sama tamu-tamu hotel yang mau makan ke restoran, yang mau nginep harus nunggu di konser juga. No, lu harus bikin special entrance yang lebih private apa gitu. Akhirnya dilorongin kecil apa. Itu baru jalannya. Itu kan berarti emang ngebuktiin mau anonymity nih kalau yang udah mau begitu kan. Mereka nggak mau dilihat dan nyaman. Gitu kan. Iya. Itu yang tamu cari sih sebenarnya, kenyamanan mereka. Ini juga yang gue banyak ajarin ke anak tim service gue. Lo pintar-pintar ngebaca tamu tuh mau apa. Sometimes si tamu di ESA itu sampai makanan kadang dingin karena mereka mau ngobrol. Ya. Ada juga yang kayak oke, nggak mau ditanya-tanya, tapi kita udah mesti tahu mereka maunya apa gitu loh. Pouring wine-nya mau gimana, mau servisnya benar-benar detail yang apa, mau ditinggal di private room ditutup pintunya atau gimana. Itu yang kita masih benar-benar belajar. Gue bilang sama anak, ini harus kalian sharpen up in order untuk mereka tahu, oke, you're not another lifestyle server. Gue bilang gitu. Gue kadang bercanda gini, lu aglio-olio apa ESA? Gue bilang. Jadi kayak kalau lu ESA dan lu mau maju, ya lu masih detail, lu mau sharpen up. Critical thinkingnya masih ada. Jangan cuman bengong nungguin gitu kan. Banyak orang yang seperti itu. Robot. Kalau kita kan gampang. Kalau kita fine dining ESA tinggal milih short atau long. Itu gampang. Nggak perlu yang kayak upselling atau gimana. Upsellingnya udah jualan wine aja. Gue bilang gitu. Tapi out of that, kalian tuh harus mesti ekstra. Bener-bener ngebaca tamu maunya seperti apa, detailnya. Timing pick up makanannya, timing landing dan clear up, itu kan ngaruh banget di between courses, between courses gitu. Iya, kadang kalau misalnya tergantung levelnya lah, kadang udah levelnya up banget, justru kesalahan-kesalahan kecil itu yang dilihat kayak, anjir, ya course-nya udah datang, pisaunya belum ada. Mending baru gitu kan. Adit kemarin service kita lagi lumayan rame, tiba-tiba tamunya off table. Oh, damn. Kalau kita kan off table kita nggak boleh, sebisa mungkin tidak boleh landing dong. Kita mesti tungguin di-fire ulang. Oh itu 2 meja udah mau beres, 1 off table. Oke, dipindahin ke meja yang lain, off table lagi. Itu lumayan sebel sih. Jadi kita kan masih baca tamu. Aduh, gue suka smoke break dulu lagi between courses, maaf Adit. Nggak, makanya kita suka tanyain, mau smoke break nggak? Kalau gua selalu bilang ke server sebelum ninggalin. Taruh aja, nggak apa-apa. Gue bilang ini mau gue gitu, nggak usah di hold. Itu kan udah preference dari tamu. Iya, nggak usah di hold gitu. Iya, tapi itu tricky banget sih. Tricky. Nah ini yang gue nggak belajarin sebelumnya, Ray. Jadi itu banyak adaptasi lah. Banyak adaptasi di mana dulu kayak, ya makanan dulu kan apa aja kita udah keluarin aja straight gitu kan, nggak peduli gitu kan. Betul. Apalagi restoran Indonesia yang memang barengan aja toh. Yang usah Indonesianya burger. Iya, burger ya. Tribans lebih casual lagi gitu kan. Nggak peduli tuh kayak mesti garpu di mana apa segala macam. Jauh banget itu kayak lumayan banyak belajar. Tapi berarti obviously dong goal kalian itu kayak masuk this list and awards, international awards itu. Gue nggak mau ngoyo ya. Gue nggak mau tiba-tiba, wah gue pasti masuk, enggak. Kita sama Kev sama Adit kita udah agree. Udah, yang penting standarnya ada. Mau masuk nggak masuk, gue nggak mau belagu dulu deh. Kalau masuk, puji Tuhan alhamdulillah. Kalau nggak ya perbaiki lagi. Kalau dapet senang banget, itu achievement banget dan lumayan. Shout out to Kev dan Rafaela, my marketing manager. Di umur kita belum setahun, itu achievementnya udah banyak banget. Yes. Dalam 2 minggu terakhir ini kita sudah masuk Travel and Leisure. Oh ya, itu very cool. Yes, Travel and Leisure dan kemarin baru Tator Malaysia. Dan ada lagi, namanya apa? Tastemaker. Tastemaker, terus ada artikel lagi tentang di Jakarta tuh dining scene-nya seperti apa. Kita juga masuk sama Tator Malaysia yang kemarin makan sama lu tuh timnya. Yes. Dan something achievement yang mungkin gak banyak orang bisa dapat secepat dan seberuntung kita. Enggak gitu. Iya.
Iya, itu lo harus bersyukur sih. Iya. Iya, with hard work juga ya. Yes. Nggak itu cuma yang duduk-duduk gue doang. tekenin sama anak-anak. Oke, even though kita udah dapet nih exposure sebesar ini. Pressure. Banget. Gue bilang kayak hati-hati, ekspektasi tamu itu makin besar. Dan makin banyak tamu-tamu luar negeri yang datang. Karena as we all know lah, Ray. Justru itu internasional, right? Award itu internasional. Dan semua orang tuh lagi ngelirik Indonesia, especially Jakarta dan internasional gitu loh. Banyak chef-chef datang. Iya kan? Mbak, Gagan makan tempat lu. Yes. Gila. Itu tegang, Ray. Wih, gila pasti ya. Ceritain dong. Dia reserve jauh-jauh hari atau Raidonya yang reserve nggak bilang-bilang? Raidonya nggak. Ini kalau ini reserve beneran. Jadi Raido, Chef Raido, hai. Hai, Chef Raido. Chef Raido reserve sama Kev. Oke. Bakal datang nih dan rame-rame. Chef Vivi kan sebelumnya dari Gagan kan? Betul. Biasa. Gue kerahkan intel gue kan. Chef Vivi nanyain siapa aja yang datang nih. Ternyata Raido, Vladimir, si GM-nya. Sama Chef Raido. Itu penting ya guys, info ordal itu penting. Penting banget. Itu yang kayak banyak tamu kita juga bilang kok bisa tahu sih, kok bisa ya kita detektif. Itu penting loh. Penting, do small touch tuh penting. Jadi gue tanya Vivi, biasanya gimana sih nih? Karena kita dapet info dia dairy free. Terus kata Vivi, enggak bu, dia nggak dairy free, nggak mungkin lah dia bilang. Cuma kalau setiap kali nyobain restoran tuh dia request itu. Gitu. Terus eccentric. Yes. Very fun. Very fun. Jadi on that day lucu banget service itu. Jadi gue tuh bener-bener on my tippy toe banget. Jadi bener-bener kayak on alert banget. Karena setiap kali apapun yang ditanya ataupun pas lagi saat kita ngejelasin, itu ada aja Ray pertanyaannya. Itu bikin pusing. Garuk-garuk kepala sih. Tapi ya dia mereka lumayan terkesima dengan local ingredients yang kita pakai. Kayak contohnya kayak wasabi dari Wonosobo, fishnya segala macam, dan cerita-cerita dari makanan-makanan yang kita bikin gitu. Jadi lu nggak tahu si bos Gagan bakal makan sampai on the day? Tahu. Tahu. Tapi udah siap-siap tuh kan. Tahu. Yang kita nggak tahu tuh Will. Iya. 3 hari sebelumnya, kalau nggak salah. Dan 1 week, 1 minggu itu gila capek. Gue ngecek, gue nanya, ini pada ngecek Chef Vivi apa bagaimana nih bos-bos? Reuni. Jadi Vivi disamperin bapaknya 2. Gila, wow, gue lihat anjing pressure. Lumayan. Itu berapa bulan lalu juga Evelyn Chan datang. Yes. Itu juga. Oh my God. Ya, I mean we're very thankful di umur belum setahun kita udah dapat exposure itu. Cuman ya gitu gue bilang sama anak, especially tim service ya, karena itu under gue. Jangan terlena dengan kita udah dapat achievement ini, centang checklist semua ini. Kita masih jaga konsistensi. Jangan terlena, kalau lagi sepi, kalau lagi rame, tetap kita masih ngasih yang terbaik. Iya, nggak peduli, sepi rame emang nggak peduli. Karena kita kalau lagi sepi, kebiasaan, udah nyantai dulu deh bentar. Justru itu kadang kita kena tuh di situ. Itu gua sama tim gua selalu bilang sih, sepi rame mah biasa. Nggak ada bedanya. Operasional nggak boleh. Bukannya lagi sepi, sans. Lagi rame baru semangat, nggak bisa. Begitu nggak bakal kemana-mana. Nggak rame-rame tempat lu adanya. Dan ini loh, yang mau gue omongin, gue baru ngebahas kayak hal soal pressure ini sama Chef Wim sama Chef Adit tuh. Kayak dia ke Bangkok, lagi kalap lah makan restoran award winning kesana kemari. Tapi yang kayak all that build up, nomor berapa di list, expectationnya itu kadang susah ya. Kalau misalnya lu sebagai tamu, apalagi chef, mungkin hero lu ini chefnya, tapi begitu lu udah build expectation yang di luar sana, tapi begitu makan ya sama aja restoran yang dengan problem-problem seperti biasa gitu kan, jadi bring them down gitu kan. Ya ternyata begitu, itu harus hati-hati itu to outperform everyone's expectation is, oh my God, it takes a lot of blood, sweat and tears itu. And humbleness. Yes. Jadi gue di ESA juga gue bener-bener bilang sama tim, kita nggak boleh sombong meskipun kita udah dapat achievement banyak ini, dan tetap humble. Dan itu juga banyak yang bilang ya itu membedakan
dengan lainnya, karena Esa itu it feels like you're close to the menu, you're close to the food, dengan tempatnya juga gitu loh, dengan timnya juga. Jadi itu yang gue bener-bener sebenarnya takut, Ray. Apalagi kalau dapet nomornya gitu loh. Iya. Ekspektasi orang bakal gila. Betul. Terus kalau kita masih bisa jaga sustain standar kita, kalau tiba-tiba kan kita nggak pernah tahu. Iya, kadang kan ada one of those days ada di restoran. Ada satu sialnya aja. Ada tumbalnya. Iya. Ray. Biasa kan itu udah kayak lagi sial aja. Iya. Gitu. Sial pasti banyak terjadi gitu kan. Tiba-tiba I don't know, gas mati. Iya, POS mati. Mati lampu. Kemarin mati lampu. Terus tiba-tiba gua nggak tahu kesandung apa gelas pecah di depan orang. Itu kan very annoying buat tamu. Gua specifically waktu itu gua ke Noma waktu itu dengan one goal. Gua nggak mau belajar resepinya, gua cuma mau tahu what it takes to be number one dan stay relevan. Dia lama loh relevannya gitu kan. El Bulli dulu lama, abis itu dia gitu kan. Dan ya yang gua pelajarin ya it takes craziness amount of next level, crazy amount of detail. Yes. Komitmen yang kayak gue balik dari situ gue kayak oke, gue nggak perlu deh jadi yang terbaik gitu loh. Crazy the amount of research. Ini tim depan the amount of research yang si orang ini, ada satu orang untuk research every guest or at least the host. Itu crazy banget, dibacain setiap reservasi, setiap briefing, pre-service briefing. Si Jess, kalau dari Instagramnya dia itu restoran director di restoran fine dining di Jakarta, misalnya gitu. Kita bisa ngapain ya? To make her feel special. By the way, it's her birthday a week ago, gitu misalnya. Wah, my God, gue kayak anjir ini. Itu banyak kita lakuin sih. Iya, harus. Kayak foto lu nih sama your ini. Itu nice. I have to say something about that sih. Thank you so much. Welcome. Meant a lot. Jadi guys, gua ada meeting di waktu itu. With my old boss. Yes. Bu Ratna. Shout out Bu Ratna. Thank you very much. Mau kenalan dari Adit sama Jess juga. Terus habis itu kayak di ESA aja sekalian cobain menu barunya. I would love to gitu kan. Terus kita baru dapat ini 100,000 subscribers. Terus ada congratulations letternya sih. Thank you very much. It's a really nice touch itu. Itu maksudnya those small details yang kita benar-benar cari. Ya mungkin kita belum se-extend segitunya dari fine dining restoran lainnya. Tapi we try to gitu loh. Benar-benar kita coba. On those small stuff juga. Adit juga tiap kali kayak lagi briefing. Awal-awal nih suka kencang juga kayak. Dia si tamu A ini terakhir datang kapan? Duduknya di mana, minumnya apa. Sometimes kalau kita duduk kita masih inget nih dari tim front of the house mukanya seperti apa. Sampai detail kayak dia mineral water apa sparklingnya pakai es atau lemon, pakai apa enggak, itu benar-benar kita inget tuh. Dan kita juga server juga kadang mereka lupa inget, mereka cuma inget conversationnya, tapi mereka nggak inget detailsnya. Itu yang benar-benar kayak duduknya apa, mereka nggak nyaman di mana, nggak suka di apa, itu tiap hari kita catetin semua sih. Iya, itu harus ya kalau you want to provide that level of service ya lo harus catat sih. Harus catat, ada app-nya. Dulu gue inget Hotel Mulia, dulu gue sempet di sana, dia ada itu buat front of house staff ya, yang relation sama guest. Wah, Ibu Jess, kalau lu udah misalnya 5 kali gitu, udah panjang tuh. Panjang. Dia suka ngorder buah apel sama pisang di ruangannya. Jadi next time udah ada ruangannya, kamarnya itu selalu di set 21 derajat. Jadi udah langsung di set. Ya kalau mau next level of 5-star service ya itu what it takes gitu. Iya, waktu itu juga kita ada beberapa tamu dari pemerintahan. Kita juga awalnya kita nggak tahu mereka datang. Nggak nyaman lah terakhir datang karena terlalu banyak orang lalu lalang. Akhirnya kita mesti taruh di pojok atau nggak di private room. Seperti itulah. Jadi kayak sometimes juga orang-orang yang quote-unquote terkenal, mereka mau dikelihatan. Ya, ada juga. Itu juga kita mesti ngebaca tuh detailnya seperti apa. Last time dia lagi meeting dengan ini, maunya di private room. Tidak mau servernya di private room ditungguin karena rahasia penting. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu mau ngomongin apa gitu kan. Benar. Macam-macam sih jadinya. Gimana dinamika kerja
sama Kev, sama Adit yang pasti punya opini masing-masing. Yes. Apakah emang komit stay in your lane? Oke, ini servis urusan gua, lu boleh kasih input. Makanan urusan Adit, tapi lu boleh kasih input. Apa orang stay in your lane apa campur aduk? Kita sebisa mungkin kita stay in our lane. Banget. Cuman of course pada kenyataannya kita campur aduk juga. Of course Chef Adit punya opini tentang tim service seperti apa yang harus diperbaiki, sama halnya gue dengan kitchen. Karena kan kalau dari kitchen kita yang kena front of the house. Kalau dari Chef Adit yang melihat makanannya tuh sebenarnya harusnya seperti apa di serve-nya. Berlenggak-lenggok si servernya itu tuh di otak dia tuh seperti apa. Kan balik lagi Esa itu kan sebenarnya lebih produk makanannya juga. Kita yang highlight itu kan dari segala cerita dan narasinya. Dan dari Kev juga dari sisi marketing and branding. Iya. Kan, dan dia punya database banyak tuh, makan di restoran A dulu begini. Dia melihat kayak Jess ini mesti gini-gini deh. Kev tuh in charge juga untuk wine karena dia suka. He's really into wine. Jadi kayak ini pakai wine ini deh. Kita meskipun kita lagi transisi menu, wine-nya masih begini. Dia udah bisa ngarahin gitu. Kalau dari sisi gue ke marketing, of course gue kayak, Kev, I need money, gue perlu cuan, push dong gitu loh. Kita conversation-nya gitu. Ini reservasi hari ini baru segini, kita bisa nggak push ke sini? Sehingga komunikasi kitchen kayak, Chef Adit kita perlu nge-push gitu loh. Jadi kayak set menunya naikin atau gimana gitu. Bikin menu baru. Udah waktunya ganti menu, di-push bareng gitu loh. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Kayak kemarin kita launching menu juga, gue gak bisa gerak sama Kev sebelum menu ada. Jadi itu benar-benar mesti gerak bareng. Karena begitu launching menu, prosesnya adalah tiap kali kita selalu langsung bikin sequence of service dong. Karena setiap menu beda-beda. Servingnya gimana, yang dijelasin apa. Enggak cuman kalau dulu kan pakemnya ada amuse-bouche, sup, apa-apa, course-nya kan itu udah jelas. Kalau pakem yang traditional way. Kalau CSA ini benar-benar nggak bisa. Nggak bisa benar-benar yang satu sequence of service sama itu semuanya akan dijalanin terus. Enggak, beda-beda. Jadi balik ke pertanyaannya, kalau dibilang overlapping, sometimes yes. Tapi ya itu kita udah agreed. Kita bertiga kita punya we have our own power, kita punya our own station, di mana juga kita harus saling ngelengkapin. Siapa yang jadi difference maker kalau ada disagreements? By vote atau gimana? Tergantung by vote-nya. Tergantung by vote. Ya bertiga sih ya. Pasti ada keputusan terakhir. Bertiga. Tapi itu juga kadang kayak ya adalah berantem dikit. Biasalah itulah. Sebel-sebelan ada. Cuman ya ujung-ujungnya lagi ya the goal, the brand itself, gitu loh. Iya, tapi kalau emang kuat gitu kan, kalian partnership yang kuat ya, berantem apa sih ada guys? Ada. Dan gue juga kayak ya udahlah. Gue sering dapet curhatan, gue berantem sama partner, berantem apa pasti ada. Abis itu lu move on apa enggak nih, bete-betean sampai bertahun-tahun gitu kan? Ya itu aja. Kalau operation mah, apalagi partner di operation udah pasti ada, nggak mungkin. Pasti. Oke. Masuk ke Q&A nih. Boleh. Oke, ini dari belajar F&B. Thank you very much for the questions, guys. Keep them coming, yang paling jangan susah-susah. Please. Menarik kita tanyakan ke guest kita. Belajar F&B, customer experience. Kalau nggak salah bisa scan semacam barcode, terus bakal muncul personalized lagu. Ideasnya dari mana? What? Ini bukan barcode. Ada beberapa orang nanya sebenarnya actually. Itu bukan barcode, itu logo Esa. Oke. Ya kan logonya garis-garis. Logonya garis-garis. Dikira barcode, Spotify code. Itu bukan. Kita sempat mikir sih karena kita logonya garis-garis. Jadi logo garis-garis itu sebenarnya dari serat daun pisang. Oke. Serat daun pisang. Iya mirip. Karena kita berpikir daun pisang itu adalah wadah untuk makan. Jadi kita berpikir Esa itu harus jadi ground untuk semua orang makan dan enjoy makanannya. Sebenarnya dari situ, tapi emang nggak satu doang, banyak beberapa nanya, ini scan ya, bisa di scan ya barcode ya? Tidak, maaf. Apalagi kalau di business card kita kan, bisa di scan ya? Enggak, ini logo doang. Oh, zaman business card yang bisa di scan gitu ya. Yes. Scan QR aja waktu mau bayar bill. Yes. Yang kena pajak bentar lagi. What's your F&B heroes? My F&B Who? Ada gak?
lagi lu coming up mungkin yang ngefans? Gue I look up to my old boss, Pak Ronald Akili. Okay. He's amazing. He's very amazing. Dia masih very inspiring until now. The way dia berpikir, the way dia menjadi inovator di F&B business. Iya, oh my god. Potato Head still masih megang benar-benar yang groundbreaking banget deh with the ideas. Change. Life changing. Itu dia. Itu untuk Indonesia itu nggak banyak orang grup F&B sukses banyak banget, tapi yang kayak impact-nya berasa banget dan membawa perubahan yang luar biasa yaitu salah satu Potato Family. I'm very lucky to be there almost 10 tahun. Iya. Dari as a komi sampai waktu itu megang GM Jakarta, it's because of him dan juga my GM dulu Pak Ahmad. Banyak banget, Pak Ahmad, right? Yes. Betapa kerasnya dia. Kayak your boss tuh, I mean, he must be. I would love to talk to him. You should. The podcast. You should. Gitu itu kan. seru banget itu pasti. Kayaknya creativity-nya through the roof. Banget. Gue kayak itu yang sometimes the move. Kayak lu kepikiran aja ya, gitu loh. Kayak siapa yang kepikiran konsep kayak Kaum sih? Iya. Gitu lu ngejar. Even ngejar deh keep up with his decision, semua cara berpikirnya itu capek, Rey. Oh capek banget, pasti capek banget. It takes a special person to work with special guy. Capek secara fisik dan mental, tapi gila, your ini it's very inspiring gitu. All the decision, all the meeting segala macam itu is very inspiring dan itu I think is unreplaceable sih. Yes. Shout out to Pak Ronald, mohon bisa ke podcast ngobrol-ngobrol one day. Oke. Best meal dah. Best meal? Gue of 2024 deh at least. I'm quite simple, Rey. Apa? Biasanya chef simple sih, nggak ada yang di restoran fine dining di Prancis gitu, belum pernah dengar gue jawaban kayak gitu. Actually kalau recently ini ngejual warung sendiri ya. Bebeknya yang baru. Yang baru? Yes. Oke. Ya dicobain guys. H-ducknya, smoke H-ducknya. Yes. Everyone. Kayak 2024 tuh the year gue selalu punya inside joke sama temen gue. H-duck breast everywhere gitu. Iya. Dan ya itu kan selalu di-compare ya. Antara chef to chef kayak duck breastnya gini gitu kan. Betul. Ya luckily gue gak mau belagu tapi ours is keep on improving every day. I agree. It was very very good. Duck breast. Gue bilang gue request waktu mau makan sama Tyler itu. Gue Kevin bilang kan, Ray lu ada special request apa ini? Kita makan full course gak? Gue bilang, oh iya duck breast. Potongan gue yang gede. Si bebek tuh gak pernah keluar dari menu. Oke. Itu selalu ada. Enak banget. Wajib itu. Meskipun kayak beefnya kita berganti-ganti dan pork entar ada. Sekarang pork diganti lamb. Ya. Itu juga. Tapi tetap bebek masih ada. Question lagi deh, menarik soalnya. Lu mention pork. Ya. Lokasi Jakarta Selatan melipir ke pusat sedikit. Pork itu problem gak? Kalau levelnya udah fine casual seperti kalian. I would say nggak terlalu. Oke. Nggak terlalu. Gua masukan buat gue sih. Iya, nggak terlalu. Karena sebenarnya tim reservasi itu pada saat nerima inquiry nanya detail. Sampai kayak seafood alergi sampai kecap ikan kita tanyain. Oke apa enggak? Oke. Oh iya. Kecap ikan, terasi juga itu kita tanyain. Orang nggak suka, nggak tahu allergic gitu kan, itu udah fermented kan. Kalau kita nanyain halal nggak halalnya itu benar-benar kita disclaim banget, kita kasih tahu karena beda-beda nih, ada yang cuman nggak boleh proteinnya atau nggak complete alkohol, sampai cooked alkohol aja nggak mau. Oke, lu tanya itu ya. Kita tanya. Oke. Majority sih biasanya cuma proteinnya doang. Tapi better safe than sorry. Better than safe than sorry. Iya. Tapi rata-rata kalau sampai nggak makan protein itu juga nggak signifikan sih. Jadi masih oke di kita. Kayak gini guys, ini input ya. Buat yang dengerin, apalagi kalau misalnya nanti punya exposure ke luar negeri, restorannya banyak banget yang shellfish allergy, right? Yes. Jauh lebih banyak daripada orang Indonesia. Kadang ya udang nggak bisa, kepiting nggak bisa, tapi kadang lupa terasi, ebi. Kecap ikan, nah itu juga mungkin ada shellfish atau seafoodnya gitu kan, jadi kadang bisa trigger
alerginya tuh. Alergi. Iya, dan kadang kelupaan. Ebi udah bukan udang protein gitu, tapi jadi bumbu terasi juga. Jadi itu nggak boleh, lupa ya kan. Gluten. Ya. Gluten orang Indo kan gitu. Pikirnya gluten adalah roti doang, dia nggak makan. Iya, tepung sampai ke soy. Iya. Yes. Celiac disease. Itu Ya, ribet sekarang lumayan. makin banyak begituan. Ya, itu lumayan pusing. Tim reservasi dan kitchen. Listen Jess, thank you banget, you're amazing. Thank you Ray. Semoga makin sukses Esa ke depannya. Amin. Dan goalsnya supaya tercapai. Salam ke Kev dan juga Adit. Yes, thank you so much. Yes, Oke guys, itu aja podcast kita sama Jess dari Esa. Jangan lupa coba ke Esa yang belum pernah recommend the duck breast sama angslinya. And reservasinya yang jelas ya kan, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul. And Jess, Instagram lo apa biar di follow? @jess.evelyn. Yes, Esa Restaurant dan Kongo Bar. Oke. Coba Esa. Really good food, really good. Thank you. And thank you very much guys buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.